Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada seorang ulama yang dari suatu daerah yang bernama Marwah. Daerah ini masih di daerah Basrah. Ulama ini bernama Mansur bin Amr. Suatu ketika beliau bepergian safar, tujuannya untuk beribadah haji. Di dalam perjalanannya beliau singgah ke daerah Kufah. Suatu malam beliau keluar dari tempat tinggalnya, dari hotelnya lah. Ketika beliau berjalan di tengah kegelapan malam, karena waktu itu beliau keluar pada malam hari, beliau mendengar dari suatu rumah ada orang yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sang ulama pun mendengar apa yang seseorang itu mengucapkan dalam munajatnya. Di dalam munajatnya dia berkata, "Ya Rabbi, demi keagungan dan kebesaranmu, sungguh aku berbuat maksiat ini bukan tujuanku untuk menentangmu, dan juga bukan kebodohanku atas hukum-hukum syariatmu. Akan tetapi ini adalah kelemahanku, ini adalah kesalahanku yang terlalu mengandalkan kemuliaan serta kasih-Mu yang selalu memberikan pertolongan di setiap keadaanku. Ya Rabbi, demi keagungan dan kebesaran-Mu, sungguh sangat bodoh aku telah melakukan maksiat ini. Tetapi terimalah pengakuan serta alasanku. Jika tidak, kesedihan akan menyiksaku sepanjang masa." Begitulah kira-kira doanya. Kemudian sang ulama berdiam sejenak, tidak terdengar apa-apa lagi. Kemudian sang ulama pun membacakan surah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Begitulah sekiranya ayat itu berbunyi, dan ayat ini berada di surat At-Tahrim ayat 6. Begitu sang ulama membacakan ayat ini, terdengarlah suara bising dan menggelegar. Sang ulama pun pulang kepada tempat di mana dia menginap tadi. Esok paginya, sang ulama pun melewati rumah itu, rumah yang semalam dia mendengar seorang bermunajat itu. Kemudian terlihatlah orang-orang bertakziah karena ternyata di situ ada orang yang meninggal dunia. Terdengarlah beberapa wanita menangis
menangisi sang jenazah ini. Kemudian seorang ibu, seorang perempuan berkata, karena ditanya oleh seseorang, "Kenapa anakmu meninggal?" Kata perempuannya, padahal itu sang ibu yang semalam bermunajat itu. Kata ibunya, "Semalam anakku itu lagi sholat tahajud, sholat qiyamul lail," kata ibunya. Kemudian ada seseorang yang membaca ayat yang begitu keras sampai-sampai anakku karena kaget, shock mendengar ayat itu, lalu meninggal tiba-tiba. Lalu sang ibu pun mendoakan, semoga orang yang membaca semalam itu tidak diterima amalan-amalannya. Sang ulama pun yang sedang melewati rumah itu kaget dengan pernyataan sang ibu. Kemudian sang ulama itu pulang kepada tempat tinggalnya, berdoa, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena penyebabnya beliau membaca ayat tadi sehingga menyebabkan orang meninggal dunia. Kira-kira serangan jantung lah kalau kita sekarang. Kemudian malamnya sang ulama pun bermimpi. Bermimpi dengan qadarullah, bermimpi dengan orang yang bermunajat tadi, bermimpi dengan orang yang munajat tadi yang telah meninggal. Qadarullah, dalam mimpi itu sang ulama pun mengenal laki-laki itu. Kemudian sang ulama pun bertanya, bagaimana Allah memperlakukanmu? Kemudian sang laki-laki itu pun berkata, "Saya tergolong orang-orang yang syuhada, yang mati syahid di perang Badar." Sang ulama pun begitu takjub dan sangat salut kepadanya, sangat bangga. Sang ulama pun bertanya kepada laki-laki ini, "Kenapa demikian?" Laki-laki itu pun menjawab, "Karena orang-orang yang di perang Badar syahid karena ditebas dengan pedang. Dengan pedangnya manusia, kalau saya ini syahid karena ditebas oleh pedangnya Allah yang Maha Pengampun." Maka sang ulama pun bangun dengan tidak bersedih lagi, karena dengan penyebab itu dia sudah menghantarkan seseorang kepada derajat yang dimana derajat itu digolongkan dengan orang-orang yang syuhada atau mati syahid. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.